Enggak. Anak-anak semua, kalau kita nggak punya kesepakatan kelas, nanti kelas ini bisa jadi gaduh ya. Ya. Ada baiknya kita bikin kesepakatan dulu ya. Apa nih kesepakatannya? Mendengarkan saat tenang berbicara. Setuju? Setuju. Aktif menjawab dan bertanya. Setuju? Setuju. Kemudian saling menghargai dan bekerja sama. Setuju? Setuju. Dan belajar dengan senang hati. Setuju nggak? Setuju. Oke, sepakat ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk, coba dulu ingin tahu nih sejauh mana kalian memahami tentang atau informasi yang kalian tangkap tentang coding atau dan juga kecerdasan artifisial ya. Siapa yang pernah nonton YouTube lalu muncul video yang mirip? Ya. Ya, pernah ya? Kamu pernah nonton YouTube judulnya apa? Misal lagu apa? Merek? Lagu dangdut, oh 1, 2, 3 Bu. Pasti yang di bawahnya ada yang sama ya, lagu-lagu yang sama atau nama yang sama gitu. Nah, bagaimana HP bisa membuka kunci dengan wajah kita? Ada punya HP di rumah? Pakainya wajah kita untuk buka kunci atau wajah yang harus tersenyum. Berikutnya, apakah robot ini bisa belajar seperti manusia? Enggak. Bisa nggak? Enggak. Bisa dong. Ya. Anak-anak semuanya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Yang pertama, boleh dibaca? Mengidentifikasi atau mendefinisikan AI dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, membedakan coding dengan AI. Yang ketiga, yang keempat, merefleksikan manfaat dan resiko AI itu apa aja. Oke anak-anak, ya supaya kalian lebih paham tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI, akan dulu tampilkan video tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coba diperhatikan sebentar. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti Google yang sudah kamu lihat? AI jahat atau AI hanyalah hayalan membuat umum saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian.
Komputer ada di mana-mana. Laptop, handphone, jam tangan, bahkan televisi. Dengan komputer, kita bisa melakukan banyak hal. Bermain, membuat film, bahkan orang tua kamu memakai komputer untuk bekerja. Komputer tidak bisa berpikir sendiri. Agar komputer dapat berguna, maka di dalamnya harus dipasang program atau biasa juga disebut sebagai aplikasi. Untuk membuat aplikasi diperlukan coding. Coding kadang disebut juga sebagai programming. Coding berarti kamu menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Untuk dapat menyuruh komputer, kamu tidak bisa hanya dengan berkata-kata. Kamu harus menggunakan bahasa yang komputer tahu dan mengatakan bahasa itu dengan cara yang komputer tahu. Bahasa ini disebut bahasa pemrograman. Dalam coding, kamu harus berpikir seperti komputer. Artinya, kamu harus membagi suatu perintah ke langkah-langkah sederhana yang dapat dipahami komputer. Misalnya begini, kamu bisa membuat kue. Kamu ingin teman kamu membuat kue, tapi teman kamu tidak tahu cara memasak kue. Kamu tidak bisa hanya bilang, buatlah kue coklat. Temanmu tidak akan tahu bagaimana mulai membuat kue coklat. Jadi, kamu harus memberikan resep kue untuk teman kamu. Di resep ada bahan dan urutan atau langkah-langkah membuat kue. Masing-masing langkah ini dibuat sederhana agar teman kamu bisa tahu caranya. Misalnya, tambahkan 2 sendok makan gula atau campur telur dengan tepung. Membuat aplikasi dengan coding mirip seperti membuat resep, kemudian membuat kue. Misalnya, untuk menyuruh komputer menampilkan 7 buah gambar lingkaran berwarna acak seperti ini, kita harus membagi caranya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dipahami komputer. Seperti ini. Dalam komputer, resep ini disebut sebagai coding. Barusan kalian sudah melihat video tentang AI, ya kan? Ya. Perbedaannya dengan coding. Apa aja tadi perbedaan antara coding dengan kecerdasan artifisial? Atau yang kita sebut dengan AI? Kalau coding itu adalah saat kita memberikan perintah. Ya, saat kita memberikan perintah itu akan dijalani dengan sesuai perintahnya, tidak kurang dan tidak lebih. Sifatnya adalah terstruktur. Itu coding. Misal robot maju 3 langkah. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata kalian sudah nggak asing lagi dengan AI. Bayangkan, coba kalian sedang melatih anjing yang pintar. Bayangkan ya. Kemudian kalian tidak hanya memberitahu duduk, tapi juga mengajarkan anjing itu untuk mengerti kapan harus duduk, bahkan jika perintahnya sedikit berbeda. Nah, itu AI itu seperti melatih komputer agar bisa mengerti dan belajar sendiri seperti anjing yang pintar. Kalian pernah lihat anjing? Yang biasa kita membantu Pak Polisi untuk mendeteksi
EI adalah kalau coding itu terstruktur, kalau EI itu bisa berkreasi, lebih pintar, gitu ya. Oke, nah ini nanti akan Bu Guru ajak kalian untuk mengenali atau membuat coding lewat permainan atau aplikasi Scratch. Nah, jadi Scratch itu seperti ini, anak-anak. Itu ya, yang tadi sudah Bu Guru kasih kode, kemudian kasih kode-kode. Kode itu kan perintah ya. Kode itu perintah. Nah, ini sebelah sini itu kodenya sudah kita bikin. Nanti si kucing ini akan berjalan. Siapa yang mau nyoba? Oke, kelompok 4. Silakan, Nathan, Amir dan Izam. Amin. Ya, silakan. Boleh, silakan. Kasih SBM 01 Jagung. Oke, sudah ketemu? Udah? Apakah betul untuk SD kita? Boleh dibaca. Apa yang sudah kalian pelajari? Hal yang baru yang saya tahu tentang AI. Contoh AI yang saya Nah, kesimpulannya boleh dibaca bareng-bareng satu kelas. Otak AI adalah otak buatan untuk komputer. AI belajar dari data AI Oke, demikian kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.